misterius Wonogiri, Pacitan gempa, BMKG waspada gempa susulan, tsunami 20 meter. Dentuman misterius di Wonogiri, Jawa Tengah hingga ke Pacitan, Jawa Timur, lalu gemuruh di Sanggau, Kalimantan Barat membuat khawatir. Sebab, dua suara aneh dari pesisir itu disertai gempa 2,2 hingga 4,1 skala Richter. Buktinya, gempa berkekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber channel Pak Dipan Gaul yang budiman di mana berada. Di depan tadi adalah narasi berita yang lagi viral ketika kami membuat channel ini, yaitu pada hari Selasa ya Mas ya? Ya. Selasa tanggal 24 September tahun 2024 itu saya dikirimi video dari rekan saya yang intinya adalah adanya dentuman yang terjadi pada tanggal berapa itu Mas? Dentuman itu pokoknya baru-baru aja, bersamaan kurang lebih jaraknya dengan kita metode ini, dentuman yang ada di Laut Selatan sana. Bapak saya budiman, sebelum saya menguak sisi goib daripada dentuman yang terjadi di Laut Selatan, saya doakan mudah-mudahan semua pemirsa netizen diberi kewilujengan, kesehatan, keberkahan. Alhamdulillah netizen kami yang kemarin ada di mana Mas? Bogor, ya. Mana lagi Bandung. Mana lagi alhamdulillah rekan-rekan tim dari PG diizinkan untuk berkunjung sesuai dengan request atau permintaan dari Anda dan sudah dibuat konten, diizinkan, mudah-mudahan manfaat dan minimal mengetahui apa yang selama ini membuat gangguan di sekitar Anda. Setelah tahu, ya harus cari solusinya. Nah, aku yakin Mas Titis dan rekan-rekan sudah tahu bagaimana solusi untuk mengatasi daripada gangguan-gangguan yang selama ini Anda alami. Itu sudah dibuat konten itu. Pemirsa, kembali pada konten kali ini, yaitu dentuman yang terjadi di Laut Selatan sana, baru-baru aja kami ingin menguak sisi goibnya. Karena biasanya sesuatu hal, aku yakin mesti ada bentuk fisik yang terjadi, sehingga timbul dentuman, entah itu benturan, entah itu suatu patahan atau apa, sehingga menimbulkan suara yang keras. Namun demikian, seperti biasa, kami mohon izin untuk menguak sisi goibnya, apa sebenarnya yang terjadi. Dentuman keras yang ada di Laut Selatan itu, mudah-mudahan memberi manfaat buat kita, dan ada pesan apa buat kita manusia yang hidup di dunia ini. Kali ini saya ingin temani oleh mediator saya, Mas Ahmad Fadlullah. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana sehat. kabar kemarin jalan-jalan ke Bogor? Kemana lagi? Bandung. Kemana lagi? Sama Jabodetabek. Oh, Jabodetabek muter-muter ya sampai 4 hari ditinggal. Enak ya? Alhamdulillah. Senang ketemu netizen ya di sana ya? Alhamdulillah sempat ketemu. Sempat ketemu. Banyak cerita. Banyak. Terungkap, mudah-mudahan memberi manfaat. Amin. Ternyata gangguan goib, makhluk goib tidak kelihatan kan? Ya. Diraba tidak kelihatan, dia tidak nampak, tapi dampaknya pada kehidupan nyata luar biasa. Kalau nggak salah sudah pernah kita buat konten-konten dulu lah. Mudah-mudahan yang kemarin sempat mengundang Anda ke sana diberi kepahaman. Amin. Akhirnya ujung-ujungnya tobat kembali pada Allah, gitu kan? Iya. Dipesani gitu kan? Sudah. Ya mereka bergabung sama majelis yang dekat sama mereka, diberi kepahaman, gitu. Ini Mas Ahmad. Ini baru viral ini adanya dentuman di Laut Selatan. Saya pinjam mereka panjenengan nggih dipagari nggih. Saya tamun pada Allah, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu
dan mau bercerita mengenai apa itu dentuman yang terjadi baru-baru aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Saya minta goib yang tahu tentang dentuman yang terjadi di Laut Selatan baru-baru saja ini, sehingga bergempa sedikit di wilayah Wonogiri Pacitan, yang tahu ketarik tangan saya masuk tuh betul ini, yang tahu tarik tangan saya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Volume energi sesuaikan dengan tubuh yang ada masuki. Wallah. Sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau kamu menipu atau bohong, otomatis kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pedang nancap di kepala belah dan kamu kalau bohong. Sallallahu ala selamanya karasi. Waalaikumsalam. Dengan ilmu yang Anda punya, dibersihkan tubuh ini dari yang mengganggu. Silakan. Ya, ternyata memang banyak sekali golongan yang mengikuti ketika saya sudah berpindah dalam jasad manusia ini. Ya, silakan. Bismillah. Dibersihkan. Semua. Dan juga yang ada di semuanya. Balik kalian, ambil saja upah dalam Bagus. manusianya. Muhammad. Perintah ambil upah. Kotorannya bersih sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibersihkan sekalian. Mungkin efek-efek kemarin jalan-jalan ke Jabar tuh ya. Ya, ada yang mengikuti. Ya terima kasih. Waalaikumsalam. Maaf. Anda ini golongan apa? Saya dari golongan jin muslim. Dari golongan jin. Waalaikumsalam. Maaf kurang sopan, golongan jin seperti biasa yang Anda lihat. Mungkin kalau datang ke sini kasih suguhan, mau kan? Silakan. Bismillah ya Allah, izin. Suguhan makanan minuman lengkap di depan dia, kun fayakun. Huwallah. Silakan dinikmati dulu. Ya, Aku juga mau ngopi, mau rokok. saya izin menikmatinya. Silahkan sama-sama kita merokok. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau merokok? Boleh. Itu lengkap. Ambil sendiri ya, sama-sama merokok kita. Asli Nusantara yang nggak bisa merokok, ya kan? Ya, memang saya berasal dari Pulau Jawa. Nah, merokoklah. Bismillah. Alhamdulillah. Nikmat ya. Kamu suka canda apa enggak? Saya menyesuaikan Menyesuaikan canda dulu lawan ya. bicara dari orang yang saya ajak komunikasi. Oh gitu. Mas Jin, berapa umur sampean? Masih muda. Berapa? Umur saya, kalau dihitungan manusia, kurang lebih hampir 2000 tahun di dunia manusia. Manusia. Kalau dunia jin berapa dunia jin tuh? 3 kali lipatnya. Oh, 3 kali lipatnya. Namanya siapa? Nama saya banyak. Dulu sebelum saya fasik, itu saya bernama Ronggo. Ketika fasik masih nama Ronggo. Sekarang setelah Muslim? Saya sebenarnya suka dipanggil Ronggo. Ya, setelah Muslim? Panggil saja Ronggo. Panggil Mas Ronggo, masih muda kan? Waalaikumsalam Mas Ronggo. Kita duduk santai sambil merokok ya, sambil ngopi. Ya Mas Ronggo ya. Ada segala-galanya sama saya, aku lari aku nanti. Jangan takut. Oh iya, makanya. Saya di sini bukan untuk berperang pada panjenengan. Terus?
Saya hanya ngobrol-ngobrol saja. Ngobrol-ngobrol aja. Mas Ronggo, Anda mengatakan tadi sebelum ketika fasik Ronggo sekarang Muslim. Assalamualaikum Muslim. Boleh bercerita bagaimana keislaman panjenengan, Mas Ronggo? Ya, Hmm. keislaman saya itu sebenarnya di hitungan manusia kurang lebih sekitar 10 tahunan lebih. Di mana di saat itu saya salah satu pasukan dari Nyai Roro Kidul. Terus? Di saat itu saya masih mengabdi kepada Nyai Roro Kidul untuk membantu membangun kerajaan yang sangat megah, khususnya di Laut Selatan, dan mengekspansi wilayah-wilayah dari timur dan ke barat untuk menjadi kekuasaan dari Nyai Roro Kidul. Dan di waktu itu ada pertempuran yang sangat hebat, di mana memang sudah saatnya ada utusan dari Allah untuk membinasakan golongan-golongan yang mengambil tumbal khususnya di pantai selatan. Di bawah naungan dari Nyai Roro Kidul ada salah satu utusan manusia, di mana manusia itu bukan manusia sembarangan. Beliau hanya sendirian menghadapi jutaan pasukan gaib dari golongan jin, dari golongan siluman, dan pimpinan dari golongan Nyai Roro Kidul itu. Semuanya dibabat habis tanpa ada ampun, kecuali memang ya tidak bersekutu dari golongan iblis. Nanti akan diampuni dan memeluk ajaran Islam, jin Muslim seperti saya ini. Semuanya dihabiskan dari kerajaannya dan menyisakan satu. Ketika ada yang kabur, kalang kabut, tidak kuat menghadapi perang tanding saat itu. Nyai Roro Kidul dihabisi karena bersikukuh dengan keyakinannya, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Ketika saat itu saya dan juga teman-teman saya yang berhasil dikalahkan, tunduk patuh pada beliau, penguasa alam gaib, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Begitu proses keislaman saya. Dari fasik menjadi jin Muslim. Terima kasih. Sambil minum, Mas Ronggo, ngopi, rokok santai Mas Ronggo ya. Oh, jadi ceritanya dulu kamu termasuk salah satu panglima dari Roro Kidul. Pasukan. Pasukannya, bukan panglima ya, pasukan biasa. Dulu kerajaan di sana itu sangat megah. Megah, dari timur sampai membentang ke barat, dan itu diperluas lagi. Oh gitu. Lalu pasukan dari Roro Kidul begitu, ya. Dulunya. Berarti selama sampean sempat pertempuran kalau begitu? Iya. Oh, ini sosok yang kamu bilang sebagai Sang Nirwana tadi itu ketika datang menghancurkan kerajaan itu bentuk roh apa jasanya langsung? Ayo. Ya, beliau tidak menggunakan jasad, tapi beliau mempunyai keistimewaan, di mana beliau mempunyai hak dari raganya bisa menembus portal alam gaib. Di situ beliau menawarkan apabila tidak patuh pasti akan ditumpas habis seluruh kerajaan-kerajaan yang mengambil nyawa manusia, ataupun mengabulkan kesaktian-kesaktian lelaku-lelaku manusia yang berada di khususnya pantai selatan. Oh, gitu. Berarti itu manusia kalau begitu ya menghancurkan tuh ya? Ya. Coba di lihat. Alam gaib, beliau dikenal dengan Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Itu ada manusianya kalau begitu? Ada. Ketika menghancurkan ke sana tuh beliau datang jasad dengan jasadnya atau bagaimana? Ya. Beliau memang ada jasadnya di sana, tapi tidak langsung cebur ke dalam lautan. Oh, gitu. Ya. Sekitar sini coba lihat ada nggak kira gambarnya? Ketika beliau mengajar Roro Kidul, ada nggak gambarnya? Cahaya yang sangat terang sekali. Ya, ada nggak gambarnya? Nggak basah itu pakaiannya itu? Ya. Ada betul. Kamu nggak bohong, nggak salah paham. Nah, oke. Sekarang menurut kamu sendiri yang jin ya, pernah kan mendengar bahwa Allah dan jin dan manusia itu beribadah pada Allah kan gitu kan? Ya. Jadi sama-sama manusia jin untuk beribadah Allah. Nikmat mana antara kita masih ikut iblis sama ikut beliau? Ya. Enggak Allah.
selama saat ini saya sangat bersyukur sekali menjadi golongan jin muslim, di mana golongan jin muslim itu hanya menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti sama manusia, mencegah kemungkaran, tidak berbuat dosa, maupun tidak membantu golongan manusia, mengusik manusia, ataupun membantu keinginan-keinginan yang lain. Di saat saya yang fasik, saat itu saya tidak ada tenang, tidak mempunyai tujuan yang jelas, hanya disuruh dan disuruh patuh pada golongan bertanduk, golongan iblis, khususnya di selatan. Selalu dan selalu mencari menggiring manusia supaya datang ke sana, laku ataupun melarung dari benda, makanan, maupun hal-hal ritual yang lain. Saya lebih bersyukur menjadi golongan jin muslim. Alhamdulillah, bersyukur ya sekarang ya, walaupun pertempuran waktu itu ya. Terus ini keberadaan dari Roro Kidul sendiri gimana sekarang? Sekarang sudah musnah. Sudah musnah. Dulu bilang ngumpet, buru, kejar karena bersikukuh. Dan memang ada panglima-panglima yang memang diizinkan hidup, diizinkan untuk mengganggu manusia. Dan sekarang Roro Kidul udah hancur ke begitu. Diganti. Siapa sekarang yang ganti posisinya? Bunda Ratu Kidul. Allahu Akbar. Jadi Roro Kidul pas kerajaannya hancur, yang fasik itu. Nah, Anda selalu pasukan Roro Kidul sekarang udah muslim. Ya. Dan sekarang untuk Laut Selatan dikuasai oleh Bunda Ratu Kidul begitu? Ya, Bunda Ratu Kidul. Alhamdulillah juga sama seperti saya. Udah muslim. Oke, terima kasih kalau begitu. Ini pernah buat konten, kalau nggak salah silahkan disimak konten 2-3 tahun yang lalu. Bahkan jin pun kalau udah muslim paham ya tugasnya apa gitu kan. Oke, silakan minum Mas Ronggo. Ya. Sambil santai merokok sambil diingat-ingat. Bismillah. Alhamdulillah, nikmatnya rokoknya besar, rokok cerutu itu. Dari mana rokoknya itu? Ini khas ini. Jadi kamu asli jin Jawa kalau gitu? Saya memang sudah lama bertempat tinggal, khususnya di selatan. Oh, selatan. Lah kok tinggal di sana dulu? Yang orang tuamu di sana aslinya? Memang turun-temurun berasal dari selatan. Jadi asli jin kalau begitu ya? Asli. Asli. Gini Mas Ronggo, ini kan baru rame. Saya sebagai manusia ini ada kabar berita lah. Katanya baru-baru aja ada dentuman yang keras di Laut Selatan sana. Kan gitu. Bergemuruh apa. Tapi dilihat oleh kasat mata tidak kelihatan. Nah, seperti biasa, sesuatu hal di dunia ini tuh insya Allah ada gaib yang tahu kan begitu. Nah, saya mohon pada dari izin beliau, saya Nirwana, apa sebenarnya dentuman terjadi itu? Yang ketarik sampean, maaf saya kurang sopan tadi narik ya. Ya. Biasanya kan saya mohon izin datang ke sini kan begitu. Tempat gaya saya kan, nah ini paling jin kan gitu. Saya guyon, maaf jangan tersinggung ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sehingga dentuman keras itu? Ceritakan secara gaib, mungkin pertempuran dalam gaib. Nah, tetapi di dunia nyata manusia bentuknya apa? Silakan ceritakan Mas Ronggo. Ya. Ya. Di saat itu dentuman itu, saya tidak terlibat langsung dari kejadian tersebut. Ada golongan malaikat yang memang bertimbul energi, berperang dari golongan iblis yang berada di sana. Ketika golongan malaikat itu ada perintah tugas untuk memperingatkan manusia-manusia yang sudah melebihi batas. Maksiat sudah dijalankan di mana-mana tanpa melihat dari kewajiban-kewajiban manusia yang ada di sana. Saat perintah tugas itu, ada golongan iblis yang tidak terima, menghalang-halangi dan berperang menggunakan kekuatan yang dia miliki. Dan berbentur dari tanah, lempengan tanah itu seperti tabrak, duer seperti itu. Dan itu terjadi beberapa kali. Yang lebih besar memang terjadi pertama kali.
Dan di saat itu ada sedikit goncangan sedikit dan menimbulkan suara-suara yang bisa terdengar dari telinga manusia. Peringatan itulah yang dicegat dari golongan iblis. Perang terlebih dahulu, tidak terima manusia-manusia yang sudah berhasil dikendalikan dari golongan iblis itu. Diazab langsung oleh Allah. Karena apa? Golongan iblis tersebut ketika sudah menguasai jasad manusia, pasti akan mengajak kemaksiatan kepada manusia-manusia yang lain untuk sama-sama mengikuti apa yang dia jalankan, apa yang dia amalkan. Seperti itu yang saya lihat teman-teman di hari-hari kemarin. Siap, terima kasih. Minum, merokok, Mas Ronggo. Ya, Dari apa yang Anda ceritakan, saya boleh tanya ya. silahkan. Jadi Mas Ronggo tidak terlibat dalam kejadian itu kalau begitu? Tidak. Oke. Tadi misalkan itu murni daripada golongan malaikat yang bekerja. Oh udah saatnya ini kalau begini. Berarti itu harus urusan sama Allah kalau begitu kan? Nah, kalau yang bekerja golongan roh atau golongan penjenengan mungkin masih punya rasa kemanusiaan. Ya, golongan malaikat ketika sudah diberikan tugas azab pada manusia, tidak pandang bulu manusia itu. Entah itu manusia itu sedang kaya, entah itu manusia sedang maksiat, sedang ibadah, tidak pandang bulu. Asal ada termasuk kriteria yang kena azab ya kena langsung ya. Jadi Ya. dari tawar menawar ya. Di saat suatu daerah, di mana daerah itu sudah melebihi batasnya, melebihi kapasitasnya, banyak yang melakukan maksiat di daerah itu. Dan ada sebagian kecil di mana manusia itu sudah berpegang teguh aja di mana ajaran itu tersambung kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi Pasti juga akan mendoakan supaya daerah itu tidak terjadi musibah yang sangat besar, melibatkan kerugian-kerugian manusia-manusia yang tidak bersalah. Cuman itu memang takdir, ketentuan yang tidak bisa dielakkan dari manusia. Manusia hanya berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Selebihnya itu takdir yang menentukan. Gitu. Terima kasih Mas Ronggo. Minum, merokok santai, saya tak merangkai kata pertanyaan. Karena ini saya dunia manusia, mudah-mudahan kabar dari alam gaib bisa dipahami oleh manusia gitu loh. Ya. Mas. Nah, saya juga selaku manusia pernah mendapat suatu nasihat bahwa gangguan, bencana alam, teguran, bahkan azab dari Allah itu akibat dari kemaksiatan manusia sendiri kan begitu. Cuma kita sebagai manusia ini kadang-kadang nggak mau disalahkan. Ya. Bahkan iblis pun yang menggoda, mengajak maksiat pun nggak mau disalahkan juga. Pasti. Salah sendiri manusia mau ikut goda kan begitu. Ya. Nah, oke. Kembali kejadian suara dentuman itu efek daripada pertempuran antara golongan malaikat sama golongan iblis. Sampai bentuk fisiknya tadi mengatakan ada lempengan yang bertabrakan begitu. Ya, lempengan tanah bertabrakan. Oh iya. Sampai sedikit timbul gempa sedikit, bergetar, dan ada dentuman sedikit suara. Itu. Tabrakan. Oh siap. Jadi sisi goibnya itu pertempuran antara golongan malaikat sama golongan iblis. Kemudian bentuk segi ilmu alam manusia itu ada benturan dari lempengan bumi gitu. Oh. Jadi Anda mengatakan itu secara Allah memberi peringatan. Masa peringatan terus? Kan gitu? Ya. Tadi ini mengatakan di sana sudah banyak maksiat. Maksiatnya macam mana itu? Aku sebagai orang bodoh ini taunya maksiat banyak mabuk-mabukan. Mungkin tidak mau sholat. Ya. Mungkin iya berbuat maksiat yang lain seperti iya mungkin apalah yang sifatnya manusia. Kira maksiat yang macam mana yang membuat sampai timbulnya Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke sana? Bercerita. Ya. Di daerah sana khususnya di selatan itu banyak maksiat merajalela, maksiat dari zohir, maksiat batin, semua dikerjakan melebihi kapasitasnya. Maksiat yang bisa dilihat seperti yang kamu ucapkan, membunuh, pembunuhan di mana-mana, ataupun mabuk-mabukan, berjudi, kalaupun yang maksiat yang tidak terlihat, yaitu
menyekutukan Allah, Astagfirullahaladzim. musyrik, Hmm. menyembah yang selain Allah. Hmm. Banyak manusia yang mengagung-agungkan tempat, manusia yang mengagung-agungkan wilayah, Hmm. menyembah-nyembah supaya tidak terjadi balak bencana Oh iya. yang ada di daerah sana. Hmm. Beliau manusia-manusia yang di sana itu, gerombolan-gerombolan, di waktu-waktu tertentu, ada hari di mana hari itu harus dilaksanakan Hmm. sebuah upacara, Oh iya. sebuah tradisi, Hmm. tolak balak, Hmm. sedekah laut, Hmm. sedekah bumi, Hmm. dan itu mendoakan Allah. Hmm. Lebih percaya kepada alam, di mana alam itu dia tidak menyadari alam itu yang menggerakkan Allah. Hmm. Ketika terjadi gempa, suatu daerah kasih ritual supaya tidak terjadi gempa. Hmm. Dekat wilayah laut dikasih sesaji supaya tidak terjadi air naik ke daratan, terjadi tsunami. Hmm. Itulah banyak terjadi kemusyrikan-kemusyrikan yang berada di sana. Oh. Dan juga banyak manusia-manusia yang lelaku, mencari keilmuan, mencari kesaktian, dan mencari tumbal pesugihan, kaya secara instan. Pesugihan macam begitu. Ya, Oh, jadi itu termasuk maksiat-maksiat manusia yang mengundang bencana gitu ya? Oh, terus ini, tadi Anda mengatakan walaupun demikian ada juga orang-orang yang mendoakan mohon pada Allah dan doa itu sambung pada Rasulullah. Sehingga mungkin daripada dampak gempa ini kecil kan begitu? iya, Nah, bisa Anda ceritakan segitu? Ada bagaimana? ya. Hmm. Manusia yang berdoa supaya dari azab yang diturunkan Allah itu Hmm. tidak terjadi kepada manusia yang tidak tahu menau. Oh. Di mana manusia itu Hmm. tidak juga terlibat dari maksiat-maksiat yang ditimbulkan dari kelompok-kelompok manusia itu. Oh. Dari manusia yang bersih dari dohirnya, Hmm. dari batinnya, sifat kemanusiaannya juga lahir dan berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi bencana yang melibatkan manusia yang tidak tahu menau. Tapi saya tidak mau menjelaskan manusia yang doanya itu tersambung, karena itu sangat-sangat tersembunyi, sulit dijelaskan. Siap, iya, begitu ceritanya. Jadi bencana tetap akan terjadi, tapi yang kena dampak bencana adalah orang-orang yang maksiat-maksiat itu kalau begitu. Ya, Oh, kemudian ada seseorang yang mohon pada Allah agar orang yang nggak tahu menau lah, yang nggak pernah terlibat dalam maksiat-maksiat itu jangan sampai kena dampak bencana begitu. Oh, itu maksudnya. Minum, ngopi, ngerokok, silakan Mas Rangga. ya. Santai aja kita kan. Ini berjuang. Sebenarnya tidak Gimana? hanya khususnya di wilayah selatan. Hmm. Banyak yang nanti akan diperingatkan lagi. Kalau tidak manusia menyadarinya. Karena sudah melebihi kapasitas maksiat-maksiat dilakukan. Ya, itu sebagian dari pembersihan dari bumi Nusantara. Oh gitu, kebersihan. Ya, kalau memang ini aku sebagai manusia ini Mas Rangga ya, kalau aku salah salahkan ya. Kalau memang sampai jadi gempa yang besar, mungkin air bah yang selama ini dikabarkan adanya megatrus itu tahu kan? Ya, gempa dalam dalam yang laut. besar itu kan juga fasilitas yang selama ini dibangun oleh Nusantara ini kan juga rusak. Nah, mungkin ada sosok orang istimewa di sisi Allah yang mohon pada Allah agar apa hasil yang digawe secara fisik ini nggak sampai rusak. Jadi mungkin teguran atau azab dari Allah berbentuk lain, mungkin tidak kira-kira itu. Mungkin saja. Bagaimana bersenangan? Karena memang di waktu-waktu kemarin ada perkumpulan, di mana perkumpulan itu manusia-manusia yang dulu pernah hidup dan menjadi khalifah di bumi, khususnya di Pulau Jawa. Siap, iya. Ada sedikitnya perbincangan diskusi untuk
dari bencana itu tidak melibatkan di mana bangunan-bangunan yang memfasilitasi manusia, bermanfaat bagi manusia, supaya tidak hancur begitu saja. Dan meminta doa, manjatkan pada Allah, supaya bencana itu tidak sampai merobohkan, meskipun kena hanya sedikit. Berdoa. Sudah itu. Nah, sekarang bagaimana untuk mengajak orang yang maksiat dan beri batas? Ayo. Kalau mungkin selama ini yang terdengung adanya bencana berat, besar, sehingga mungkin banyak bangunan yang roboh, bahkan orang-orang yang nggak berusaha pun jadi korban. Ini di sisi Allah juga punya sifat belas kasih, dan Allah juga punya orang-orang istimewa yang diberi Allah, kan gitu. Nah, dari segi itu kira-kira bagaimana azab yang akan menggantikan daripada bentuk bencana itu? Boleh cerita? Ya, saya ceritakan. Meskipun dari bencana yang tidak terjadi begitu besar, pasti manusia yang melakukan maksiat melampaui batas akan terkena dari sebab dan akibat apa yang dia lakukan. Dia entah itu akan diambil upahnya dari apa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia jalankan. Dan itu bisa juga mati seketika, dicabut roh dan sukmanya dari golongan yang membantu perewangan-perewangannya. Ada juga yang dimana dia mengambil tumbal, ngambil pesugihan di sana. Hartanya juga akan habis, ludes, untuk menyembuhkan apa yang dia alami. Sampai semuanya terkuras habis. Dari sanak-sanak saudara juga akan terkuras habis, menderita sampai ajal menjemput nyawanya. Masya Allah, iya. Kisah ini soal pengurangan dampak bencana saya baca baru-baru aja itu memang Mas Ronggo. Ada pertemuan dari orang-orang utama lah. Kalau nggak salah di Imogiri pertemuannya, betul? Nah, seperti itu ada dialog langsung dengan seseorang istimewa, sosok agung, bahwa dampak bencana memang diperkecil, tetapi azab berlangsung karena itu maksiat, dan itu udah hukum Allah kan gitu. Nah, dan itu adalah termasuk salah satu bentuk pembersihan di Nusantara ini kan gitu. Nah, memang kenyataannya iblis pun akan memberdayakan semuanya untuk menggoda anak cucu Adam. Entah kekayaan, entah kesaktian, entah kedudukan, atau macam-macam lah kan begitu. Ya Mas Rangga ya. Minum dulu biar santai kita. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dari yang Mas Ronggo sampaikan tadi mengenai pengambilan upah atau macam-macam lah yang sifatnya orang mungkin sulit menerima ya, terbentuk nyata di dunia manusia seperti aku ini kan biasanya melihat orang itu sakit atau orang sekarang banyak penyakit pagebluk lah istilahnya. Nah, bagaimana menurut panjenengan? Apa itu sakitnya pribadi masing-masing atau tiba banyak penyakit yang bisa disembuhkan? Boleh cerita? Sakit yang dimana sakit itu sulit disembuhkan. Dan itu banyak terjadi di kalangan manusia saat ini. Di mana sakit itu sudah saatnya mengambil upah, entah itu dari leluhurnya ataupun dari kelakuannya sendiri. Dan sifatnya itu sedikit atau banyak, kan pernah Anda lihat adanya corona di Nusantara ini waktu yang lalu. Ya. Nah, selevel itukah atau berkurang atau melebihi itu? Kalau untuk saat ini hanya sedikit, di mana hanya kelompok-kelompok yang sudah saatnya memang ditegur. Kalau itu pun tidak bisa masuk sampai ke dalam hati manusianya, bisa juga akan melebihi dari wabah yang pernah berlangsung di manusia, virus corona. Oh, gitu ya. Tapi berbeda dari virus corona. Kematian mendadak yang lebih tragis, bukan sakit-sakitan. Jadi itu tidak ketahuan penyakit apa, ketahuan?
Ya, Kalau corona ketahuan, oh ini penyebabnya sehingga orang para ilmuwan itu mengetahui cara menanggulangi, cara mengobatinya kan begitu. Memang kelihatannya baru sembuh. Kelihatannya sembuh kelihatannya. Sehat kelihatannya kan. Tinggal tunggu waktu aja kan begitu. iya. Iya iya aja gimana? Kamu kan nggak bisa melihat. Ya di saat itu Ya, ujian bagi manusia. oke. Ujian ditegur oleh Allah kan. Nah sekarang keempat timbulnya nanti aja bentuk wabah penyakit ya ketahuan begitu kira-kira. Oh, silakan minum Mas Rogo. Nanti kembung saya minum Ya, terus makanlah, rokoklah. saja. Kembungnya hilang. Jadi iso kembung barang gue sing ngajari sopo. Ya secukupnya Oh saja. iya, yang penting menikmati disyukuri ya. Iya. Badan sehat tuh nikmat ya Mas Rogo. Ya lebih tenang. Alhamdulillah. Memang ya tidak ditarget lah. Mm-mm. Dulu saya selalu ditargetkan untuk mengganggu manusia-manusia. Ketika Roh Kidul ya, alhamdulillah. Ini Mas Rogo. Sebelum kita berpisah, apa yang Anda sampaikan, kemudian saya paham. Ternyata dentuman di Rasulullah itu adalah hakikatnya adalah pertempuran antara golongan malaikat dengan golongan iblis. Iblis ini kan memang sudah gitu banyak. Dan orang nggak tahu bahwa selama ini yang bantu dia iblis nggak tahu kan. Seperti ketika dia suatu acara di tempat, memang kenyataannya apa yang nggak terjadi. Nggak ada gempa, terus virtual di situlah reda gempanya. Dia meyakini bahwa itu adalah Tuhan yang memberi gitu ya. Gimana maksudnya? Ya, karena dari keyakinannya yang bersikukuh itu, dari apa yang dia jalankan itu sudah merasa benar sendiri Oh. dan mempunyai pendirian sendiri. Di saat itulah ada celah-celah, manusianya membuka sendiri celah-celah itu dan akan menuruti dari apa yang dia jalankan. Golongan iblis pasti akan mengetahui kelemahan manusia itu. Entah itu memberi wangsit ataupun memberi mimpi-mimpi yang akan memberikan solusi di kala itu. Terus? Ya manusia ketika sudah terjerumus, tercebur, dia bersikukuh merasa benar sendiri. Disitulah harap waspada. Karena akan diganggu dan diganggu. Karena sudah mencebur dalam keyakinannya, sudah merasa benar sendiri. Jadi iblis yang bantu gitu ya. Nah, ini sebelum kita Mas Rogo, pesan apa buat manusia hidup zaman sekarang? Ada kan goib jin. Seperti sudah terkenal bahwa Allah dan jin di manusia tidak beribadah pada Allah kan gitu. Nah di dunia jin sekarang ternyata jin sudah muslim kan gitu kan. Nikmat muslim kan. Sekarang apa pesan Anda buat manusia? Bercerita. Pesan saya pada golongan manusia, ya manusia itu kan diwajibkan untuk beribadah taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau manusia itu sudah patuh dan taat, melakukan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang dilarang, pasti manusia itu akan selamat. Selamat dari apa? Entah itu dari bencana yang akan ditegur kepada manusia yang di sekitarnya melebihi kapasitas berbuat maksiatnya. Pasti manusia itu akan dilindungi, akan diselamatkan oleh Allah. Dan manusia yang mempunyai kelebihan rezeki, hendaknya dia mengeluarkan rezeki dengan sedekah. Karena dengan sedekah menolak bala, entah itu bisa menyelamatkan dari penyakit, menyelamatkan dari bencana, dan ataupun teguran-teguran yang lain. Asal manusia itu taat, beribadah, dan meninggalkan larangan-larangannya. Saya pesan pada manusia seperti itu. Siap, seperti ada alami juga gitu ya. Ya, dan untuk manusia yang saat ini sudah ditegur, entah itu sakit ataupun dia merasa benar, pasti akan ditegur lagi. Dan ketika dia sudah tidak sadar, jangan salahkan Allah, salahkan manusianya juga. Iya, siap. Karena nafsunya tidak terkontrol. Terima kasih Mbah Rogo, Mas Rogo atas nasihatnya bahwa pada intinya manusia tadi Anda bilang itu berbuat baik, meninggalkan maksiat, beramal soleh gitu ya. Misalnya berbuat baiklah untuk manusia kan gitu.
apa yang Anda ceritakan, mudah-mudahan saya bisa menangkap bahwa dentuman yang ada di Laut Selatan itu pada hakikatnya adalah pertempuran antara malaikat dengan iblis. Iblis selama ini bantu manusia kan begitu. Nah, timbullah dampak secara manusia, lempengan atau benturan begitu. Iya. Dan itu ternyata adalah pengurangan daripada dampak bencana alam. Nah, tapi insya Allah untuk ajaib akan berlangsung juga dengan bentuk yang lain berupa penyakit begitu ya. Jangan gini-gini aja. Ya saya Uh, tadi kan kamu bilang uh, ketika keliru kurang pas saya uh. akan sedikit Ditegur saya ya. Ya. Jadi akan diganti dengan bentuk ajaib berupa wabah penyakit gitu ya, yang melebihi dari corona begitu. Betul. Nah, dan aku yakin untuk gaib yang bekerja untuk membuat wabah itu nggak salah lirik lah. Orang yang sudah saatnya dapat azab, dia yang kena. Mudah-mudahan manusia yang nggak tahu apa-apa diberi hidayah, kepahaman kan gitu. Dan itu semua dalam rangka pembersihan Nusantara begitu ya. Iya betul. Oke. Terima kasih Mas Rogo. Silakan kembali bertugas di sana. Lagi ngapain tadi lagi ke sini? Ya, menjaga apa? ya supaya tempat di sana tidak didatangi manusia-manusia. Oh gitu. Masih banyak datang ya? Banyak. Khususnya di malam hari. Kenapa tempeleng aja? Ya ada koridor-koridor. Ada koridornya, ada tahap-tahapannya ya. Tidak asal langsung. Karena ya setidaknya saya bisik-bisik yang baik-baik. Andai kata golongan jenengan diizinkan langsung kemplang ya. Karena belum diizinkan ya. Iya. Semua itu koridor dan kehendak Allah gitu Mas Rogo ya. Mudah-mudahan kita semua walaupun jin kan beribadah pada Allah dan kita semua disentuh istiqomah lah, ya kan? Silakan kembali. Ini rokoknya saya bawa ya. Di bawah, tak tambahin lagi banyak di bagian sana. Wallah, silakan. Ya, banyak. Nggih, monggo silakan bertugas. Bagi-bagi nanti ya. Sekali ini. Siap, nggih. Saya mau izin pamit. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Allah boleh fresh yang hilang. Yang jelek bawa sekalian bu Allah. Enteng? Fresh. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog saya dengan makhluk gaib yang masuk ke Mas Ahmad yang ngakunya dari golongan jin dan dibagi sebagai Mas Ronggo yang bercerita hakikat dentuman yang terjadi di Laut Selatan seperti itu. Kalau ingin paham silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita manusia dan ada pencerahan. Pemirsa yang budiman, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan sudah dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk dan akal manusia menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya karena berarti Allah. Di sini banyak kekurangan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.